Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Devi Damayanti, NIM C1M022010 Fakultas Pertanian Prodi Agroekoteknologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah saya yang berjudul Pancasila dan Pengetahuan Ilmiah. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah. Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah juga dapat diletakkan sebagai objek studi ilmiah, yakni pendekatan dalam rangka penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam suatu penguraian yang menyoroti materi yang didasarkan atas bahan-bahan yang ada dan dengan segala uraian yang selalu dapat dikembangkan secara bulat dan sistematis. Adapun pendekatan ilmiah terhadap Pancasila yaitu pendekatan historis, pendekatan yuridis, dan pendekatan filosofis. Selanjutnya adalah pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah dapat juga disebutkan dengan istilah ilmu. Ilmu merupakan serangkaian kegiatan manusia dengan pikirannya dan menggunakan berbagai tata cara sehingga menghasilkan sekumpulan pengetahuan yang teratur mengenai gejala-gejala alami kemasyarakatan dan perorangan. Pengetahuan dikatakan ilmiah jika memenuhi syarat-syarat ilmiah berikut. Yang pertama, berobjek. Berobjek berarti memiliki sasaran atau objek material dan titik perhatian tertentu atau objek formal. Kedua, bermetode. Bermetode atau mempunyai metode berarti memiliki seperangkat pendekatan sesuai dengan aturan-aturan yang logis. Metode merupakan cara bertindak menurut aturan tertentu. Yang ketiga, bersistem. Bersistem atau bersifat sistematis bermakna memiliki kebulatan dan keutuhan. Bagian-bagiannya harus memenuhi satu kesatuan yang saling berhubungan. Yang keempat, bersifat universal. Bersifat universal berarti objektif dalam arti bahwa penelusuran kebenaran tidak didasarkan oleh alasan rasa senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, melainkan karena bukti atau alasan yang dapat diterima oleh akal. Jadi, kebenaran universal tidak dibatasi oleh waktu, ruang, keadaan, kondisi, maupun jumlah tertentu. Pancasila merupakan pengetahuan ilmiah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila yang dipelajari harus mempunyai objek, yakni objek material dan formal. Objek material Pancasila yaitu tata cara hidup manusia yang sudah menjadi kebiasaan atau sudah membudaya dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, mempelajari Pancasila juga ada metodenya. Metode yang dimaksud di sini adalah tata cara untuk mencari persesuaian antara rumusan Pancasila dengan objek materialnya, yaitu budaya Indonesia sehingga mencapai kebenaran. Yang ketiga, pembahasan Pancasila secara ilmiah merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, bahkan Pancasila itu sendiri merupakan kesatuan dan keutuhan majemuk tunggal. Rumusan Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia seperti yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut sebagai satu kesatuan nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat PPKI dan dijadikan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila dengan kelima silanya pada hakikatnya adalah suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Hal ini memang dikehendaki demikian sebagai dasar filsafat negara. Suatu dasar filsafat negara merupakan suatu keutuhan sistematis. Meskipun boleh terdiri atas bagian-bagian yang menyusunnya, namun bagian-bagian itu tidak saling bertentangan dan tetap merupakan suatu keutuhan. Pancasila sebagai objek studi ilmiah. Kajian terhadap Pancasila dari sudut pandang ilmiah dapat disebutkan sebagai pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah terhadap Pancasila bukan hanya dimaksud untuk mengerti dan menghayati Pancasila, tetapi juga untuk mengamalkannya. Suatu pendekatan ilmiah di samping harus memenuhi syarat-syarat ilmiah yang harus mempunyai sifat khas yang praktis. Sifat praktis adalah memiliki manfaat atau kegunaan dalam praktik kehidupan nyata sehingga lebih memperhatikan pengamalan Pancasila. Pancasila sebagai objek studi ilmiah dapat disorot dengan banyak bidang ilmu pengetahuan, sehingga dapat dihasilkan
bidang khusus yang berkaitan dengan Pancasila. Misalnya, dalam bidang ekonomi, munculnya ekonomi Pancasila. Dalam bidang filsafat, melahirkan filsafat Pancasila. Dalam bidang etika, dan sebagainya. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.